dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Jadi ini berkaitan dengan apa namanya, masyarakat yang punya monopoli atau juga kekuasaan. Ya. Nah, kemudian Roger F. Salto juga. Ya. Negara adalah alat, agensi, atau wewenang, ya, atau otoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Jadi dilihat dari kewenangan atau wewenangnya, ya, dan sebagai suatu badan, suatu lembaga, ya. Nah, kemudian juga pendapat yang kenal juga adalah MacIver. Ya. Suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas, dan juga wilayah tertentu. Nah, ini melihat dari syarat-syaratnya, suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok. Tapi apakah terbentuk suatu negara dengan syarat-syaratnya atau terpenuhi dengan syarat tersebut, ya, ada bagaimana misalnya ada negara yang atau mulai proses perjuangannya, ya, setelah ada suku-suku bangsa menjadi bangsa kemudian membentuk tadi itu, dan tentu masih terus ada perjuangannya. Nah, terus sekalian, di dalam teori terbentuk negara, dari tadi pendapatnya, kemudian kita lihat teorinya, timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan. Jadi kenyataan ada, terbentuk, dan mungkin sudah sedemikian nampak, ya. Dan kemudian tadi syaratnya ada masyarakatnya, ada pemerintahannya, ada wilayahnya, kemudian ada konstitusinya. Ya. Pada saat telah terbentuk negara itu ada daerah rakyat dan pemerintahan yang berdaulat, maka pada suatu negara sudah menjadi suatu kenyataan. Jadi ini kalau memang sudah terpenuhi dari teori tadi atau dalam teori tersebut sekalian, maka bisa juga dinyatakan negara dan kemudian diakui oleh bangsa-bangsa. Nah, ya, kemudian juga selain teori kenyataan, ada juga yang disebut dengan teori ketuhanan. Ya, muncul ini suatu negara, saudara sekalian, atas kehendak Tuhan, ya, tercipta, ya, karena Tuhan nasibnya bangsa tadi itu terbentuk suatu negara tidak akan terjadi bila Tuhan tidak menghendakinya. Jadi ada apa namanya rahmat sana, ya, artinya bahwa ya, keyakinan itu dan kemudian untuk kebersamaannya atas dasar berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kuasa atau lebih Kris, ya. Ini beberapa pendapat, ya, baik Thomas maupun Agustinus sekalian. Nah, kemudian saudara sekalian kita lihat juga di dalam beberapa teori ini, ya, selain teori politik hukum dan teori kenyataan saudara sekalian, maka Aristoteles ini merumuskan dalam teori hukumnya, ya, teori hukum alamnya saudara sekalian, negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan yang negara manusia bersama-sama adalah makhluk politik. Dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itu maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Ya. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya. Jadi dilihat teori hukum alam. Tercipta atau negara adalah ciptaan alam. Mungkin dari segi wilayahnya, dari segi isinya, tadi, kumpulan kelompok-kelompok atau unsur-unsur suku-suku bangsanya tadi sedemikian rupa, dan kemudian kita, ya. Nah, selain teori hukum alam juga ada yang disebut teori perjanjian. Ya. Bagaimana, ya, dalam teori perjanjian ini adalah mengetengahkan antara apa namanya manusia yang tadinya hidup bebas, merdeka, ya, mungkin secara sendiri-sendiri, kemudian atau secara kelompok-kelompok tersendiri, ya, terlepas dari satu sama lainnya ikatan kenegaraan, kemudian ia melakukan perjanjian atau juga kesepakatan, dan ini diadakan agar ada apa? Ada yang bertugas menjamin kepentingan bersama. Ya, berarti nanti akan terbentuk adanya lembaga-lembaga, ya, agar tidak saling memangsa homokus. Ya, ini teori dan perjanjian itu disebut, atau J.J. Rousseau ini memang apa namanya dilihat dari politik. Ya. Maka di sana apa yang disepakati bersama, dirumuskan bersama untuk
untuk apa? Menjaminkan atau menjadikan perjanjian tadi itu sebagai satu kesepakatan yang bisa diakui bersama dan bisa dilaksanakan bersama. Ya. Nah, kemudian sekalian, bagaimana proses pembentukan negara di zaman modern? Di dalam perkembangannya melihat apakah teori tadi itu sekalian, ya, baik berdasarkan teori kenyataan dan seterusnya sekalian, maka ya apa yang diungkapkan oleh okupasi atau penduduk suatu wilayah yang semula tidak bertuan, ya, tidak bertuan, kemudian juga beberapa contoh ini sekalian, misalnya Liberia diduduki oleh budak Negro yang kemudian dimerdekakan pada tahun 1947. Dan dalam proses terbentuknya sekalian dengan kajian yang ada berdasarkan teori tadi itu, maka ya ada selain okupasi dan juga separasi, ya. Wilayah yang yang semula merupakan bagian suatu negara, ya, kemudian memisahkan diri, membentuk negara baru, misalkan ada di antaranya Belgia yang deklarasikan tahun 1839, kemudian memisahkan diri dari Belanda. Nah, inilah beberapa sekalian di dalam kenyataannya dan kemudian atau teori alam ini sekalian. Nah, kemudian beberapa negara melebur menjadi satu. Kemudian juga ada penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Ini beberapa terbentuknya sekalian, dan kemudian juga ada asesi, bertambahnya tanah dari lumpur yang membentuk, ya, mungkin menjadikan suatu wilayah, suatu tempat tinggal dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga disebut dengan aneksasi, yaitu menaklukkan suatu wilayah untuk menjadi negara setelah dikepalkan tanpa ada reaksi dari penduduk setempat. Jadi ini dianeksasi. Nah, kemudian juga yang ketujuh adalah proklamasi. Pernyataan mereka setelah berhasil membentuk atau juga menemukan kembali wilayah yang dijajahnya sekalian, maka akan pernyataan deklarasi atau proklamasi ini kepada dunia setelah proses juga, karena apa? Seperti kita pengalaman kita sekalian, ya, setelah ya, ratusan tahun kemudian berjuang masyarakatnya satu kesatuan atau menjadi satu kesatuan untuk kebersamaan dan untuk melawan penjajahan, kemudian memproklamasikan kemerdekaan. Ya, itu sekalian. Kemudian bagaimana unsur negara? Ya, jadi dari teori-teori tadi kemudian terbentuknya, dan kalau dari unsur negara maka sebagaimana tadi kita sebutkan, terbentuknya negara adalah harus memenuhi syarat-syaratnya, ya. Atau kita lihat bahwa unsur negara bersifat konstitutif. Berarti bahwa apa? Sekalian, dalam negara tersebut terdapat wilayah, baik yang yang ada yang meliputi udara, darat, dan juga lautan, sekalian, ya. Dalam hal ini perairan atau tidak mula, ya. Ini jadi mungkin karena memang unsur negara itu kan ada yang hanya memiliki daratan saja, ya. Ya. Maaf. Ya. Nah, kemudian berikutnya sekalian, sifat-sifat unsur negara bersifat deklaratif. Jadi ada memiliki sifat konstitutif, ya, konstitusi, kemudian deklaratif. Nah, dalam sifat deklaratif ini sekalian, ya, ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang, ya, pengakuan dari negara lain, baik secara de jure maupun de facto. Dan maksudnya apa sekalian? Ya, bahwa
deklarasi atau pernyataan ini kemudian setelah diakui dan kemudian juga menjadikan anggota dalam perhimpunan bangsa-bangsa, ya misalnya PBB. Jadi setelah melakukan penguatan itu atau deklarasi ini, maka akan negara lain akan mengakuinya secara bertahap, langsung atau bersamaan setelah memenuhi syarat-syarat tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk negara? Negara kesatuan kita lihat ada beberapa bentuk negara itu. Ada seperti negara kesatuan, ya. Negara kesatuan diatur oleh pemerintah pusat yang memegang seluruh kewenangan dalam melaksanakan pemerintahannya, dapat berupa sistem sentralisasi, sistem desentralisasi, konsentrasi, dan atau juga bagaimana, ya, pemusatan kekuasaan atau juga mengenai yang bisa diserahkan kewenangannya kepada wilayah, kepada daerah. Ya. Nah, yang kedua bentuk negara itu juga ada yang berbentuk serikat federal. Pengalaman negara kita, sekalian pernah juga sebagai negara federal bagian, tapi tidak lama gitu, ya. Nah, dalam negara serikat itu adalah serikat negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. Negara bagian diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali urusan pertahanan, keuangan, politik luar negeri, dan juga peradilan. Jadi ini, ya, negara-negara serikat atau negara bagian. Nah, kesatuan, kemudian federal, dan juga yang berikutnya adalah sekalian di dalam pemahaman tentang negara atau bentuknya tadi sekalian, maka kita lihat dalam sistem pemerintahannya, ya, penyerahan kewenangan, kemudian juga mengurus urusan rumah tangga sendiri daripada pemerintahan di daerah. Kita dikenal dengan adanya otonomi daerah atau pemberian kewenangan tentang kepada pemerintah daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat di bawahnya sekalian. Ya, tentu prosesnya bagaimana sekalian. Nah, itu diantara kita pemahaman tentang bentuk negara. Dan di dalam sekilas tentang dari segi unsurnya, kemudian lalu bagaimana sifat-sifat negara. Nah, di dalam sifat-sifat saudara sekalian atau sifat negara ini, yang tadi saya sebutkan bahwa organisasi negara ada sebagai organisasi organisasi yang besar, ya, dari suku-suku bangsa menjadi bangsa dan kemudian bernegara, maka negara memiliki sifat-sifatnya, antara lain adalah memaksa, ya. Setiap negara dapat memaksakan kehendak dan kekuasaan atau juga memaksakan kehendak dan kuasanya itu baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan. Nah, ini adalah sifatnya seperti itu. Karena dia punya kekuatan, punya kekuasaan, ya. Tadi mulai proses tadi itu, ya. Dan kemudian yang kedua adalah monopoli. Tiap negara menguasai hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. Ini. Jadi punya hak monopoli, ya, negara. Kemudian bagaimana setelah hak monopoli ternyata juga masih ada penyerahan kewenangan lainnya, saudara sekalian. Nah, kita barangkali kalau melihat dari monopoli aspek ekonominya, aspek kekuasaan dan sebagainya. Tapi dalam sistem pemerintahan kita nanti akan mengenalnya dengan bagaimana pemberian kewenangan, kemudian juga penyerahan kewenangan kepada daerah seperti apa, dan juga bisa atau dapat melibatkan sektor-sektor lain atau sektor swasta dalam rangka membangun ekonomi dan seterusnya. Tapi tentu negara memiliki kekuasaan tadi itu dalam pengaturan, ya. Nah, sifat-sifat negara saudara sekalian ada yang juga sifatnya totalitas secara keseluruhan, di mana semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara. Misalnya apa? Semua orang harus membayar pajak, semua orang wajib membela negara, semua orang sama di hadapan hukum berdasarkan hukum dan juga sebagainya. Jadi ini ada yang full atau totalitas sifat negara.
Lalu bagaimana nanti kita lihat di dalam sifat-sifat totalitas ini apakah dilihat dari segi hak kewarganegaraan, hak negaranya seperti apa. Kita lihat negara merupakan wadah atau state atau juga frame atau organisasi yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan juga potensi. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreativitasnya dengan bebas, bahkan negara melakukan pembinaan. Ya. Jadi ini dilihat dari sifat otoritas. Nah, hak dan kewajiban negara. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Pasal 27 ya. 8 yang terus apa namanya baik yang sudah di amandemen ya. Itu kita lihat dari beberapa hal tersebut sekalian mungkin bisa memahami tentang bagaimana hak dan kewajiban warga negara. Ya. Ada beberapa hak dan tentu juga dibarengi dengan kewajibannya. Ya. Di dalam pemahaman selain sifat kemudian juga unsur negara, maka bagaimana tentang warga negara itu sendiri? Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan juga lainnya yang mempunyai kewajiban hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Ini jadi apa namanya pemahaman tentang warga negara. Ya. Nah, dari pendapat Dr. Asika misalnya sekalian, warga negara citizen adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Ya, jadi ini menurut Asika. Kemudian juga ya, kita lihat di dalam pasal 26 Undang-Undang 1945 tersirat bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ini apa yang tersirat ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang paham warga negara. Nah, dalam proses warga negara atau juga setelah menjadi atau juga diakui sebagai warga negara, maka karena akan ada tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati ya. Kemudian juga kita lihat pasal 1 Undang-Undang 22 tahun berapa ini? Ya, 19 boleh? Ya. 58 ya, Junto Undang-Undang 12 tahun 26 tentang warga negara Indonesia. Ya. Jadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI menekankan ya, pada peraturan yang menyatakan warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 45. Jadi kalau kita lihat setelah apa yang tersirat dalam pasal Undang-Undang 45 tentang paham warga negara, kemudian ditindaklanjuti atau juga direvisikan kembali dalam undang-undang terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini, maka apa yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan peraturan perundangan atau perjanjian-perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 45, karena sebelum proklamasikan atau pas begitu kita proklamasikan masih terdapat beberapa warga negara ya yang tertinggal atau negara asing yang masih ada di negara kita, kemudian berikutnya harus diatur lebih lanjut sehingga warga negara asing, warga negara Indonesia, dan kemudian hak-haknya seperti apa dan kewajibannya seperti apa. Ya.
Selanjutnya sekalian kita lihat yang dimaksud warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara harus ditentukan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Kemudian sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, ya, ya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraannya, tempat tinggalnya di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali untuk menjadi warga negara. Bagaimana dalam pasal 28E ayat 1. Jadi kita lihat nanti bagaimana ya warga negara setelah ia adalah atau sudah dinyatakan sebagai negara, dan kemudian apabila dia adalah mungkin tentang kewarganegaraan yang berasal, ya, apakah itu orang tuanya atau salah satu orang ibunya atau bapaknya mungkin warga negara kemudian nikah dengan warga negara yang lain, dan kemudian dia anaknya atau keturunan itu apakah dia menjadi warga negara atau tidak, ya. Nah, di dalam beberapa penjelasan ini serta sebagai undang nomor 12 tahun 2006 tadi, saudara sekalian, ya, tentang kewarganegaraan sedemikian rupa sehingga asal muasal kewarganegaraan ya, berdasarkan peraturan undangan. Kita lihat juga bahwa pernyataan di atas mengandung makna orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi pertama adalah warga negara WNI asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang. Nah, ini bangsa lain itu adalah berarti dia ada permohonan untuk menjadi warga negara dan menurut peraturan perundangan atau harus berdasarkan peraturan perundangan. Ya. Kemudian juga apa yang maksud dengan penduduk sekalian? Yakni orang-orang yang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa atau yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Jadi kalau warga negara Indonesia berarti adalah memang dia tadi bisa asli atau juga orang bangsa lain yang karena kehendaknya atau yang memenuhi syarat-syarat maupun perundangan bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan setelah kalau sudah menjadi Indonesia tentu adalah memiliki hak dan juga kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Nah, kemudian apa yang dimaksud penduduk sekali lagi adalah yakni orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa. Kalau ia adalah mungkin dalam kegiatannya, apakah dia sebagai dalam rangka usaha atau juga belajar atau yang lainnya, maka disebut dengan penduduk, tapi dia adalah tinggal sementara, ya, dan melalui atau juga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat di dalam hak dan kewajiban warga negara, ya, bagaimana diatur tadi atau pemahaman tentang warga negara Indonesia, maka sekalian, ya, pendapat dari Kurniat Moanto menyatakan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara. Jadi dilihat sebagai anggota suatu negara. Kemudian juga terkait dengan hak dan kewajiban, warga negara adalah anggota suatu negara dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Kemudian ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. Jadi pandangan-pandangan atau pendapat Kurniat ini menunjukkan bahwa ya ada hak dan kewajiban, kemudian juga warga negara adalah anggota suatu negara dan sebagai anggota suatu negara seorang negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 45, bagaimana kita tadi ya dirumuskan juga dalam Undang-Undang berikut dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh negara dari negaranya. Hak warga negara yang diperoleh dari negara seperti hak hak hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian ya,
bahwa lainnya yang harus diperoleh dari dalam suatu negara, ya, yang diatur berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian juga selain hak dan kewajiban tadi sekalian, maka orang juga mempunyai kewajiban yang kita biasanya dikaitkan dengan setelah ada hak pasti ada kewajiban. Ya. Jadi jangan hanya menuntut haknya saja, tetapi kewajibannya ditinggalkan. Oleh karena itu, selain hak, warga negara juga ada mempunyai kewajiban terhadap negara selain terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dia punya kewajiban seperti apa? Wajib bayar pajak, wajib bela negara, wajib taat dan turut serta dalam membela negara. Nah, kewajiban negara ditentukan oleh undang-undang seperti dalam undang-undang untuk kewajiban untuk membela negara, nanti undang-undang. Nah, prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah apa? Terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk juga ini kita lihat prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban. Sehingga warga negara sadar dan menganggap bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Nah, barangkali kaitannya dengan politis siapa ya dalam ikut merumuskan ya perwakilan atau melalui perwakilan yang kita kenal dengan perwakilan rakyat atau lembaga politik, lembaga legislatif sekalian, baik di tingkat pusat seperti DPR maupun juga DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Jadi penentuan hak dan kewajiban bagaimana tersebut warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung ikut serta. Ya. Nah, kemudian hak dan kewajiban menurut Undang-Undang 45 sekalian, kita lihat hak warga negara menurut Undang-Undang 45, hak warga negara diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang 45. Ya. Kewajiban negara menurut Undang-Undang 45, kewajiban seperti mana sebagaimana tersirat dalam pasal-pasal dari undang tersebut, yang 7, pasal 8, pasal 9. Jadi kalau kita lihat kewajibannya juga apakah haknya lebih besar atau juga kewajibannya, tentu ya, kalau di dalam yang ditersirat dalam undang-undang itu sekalian ya, bagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 20 tentang hak dan kewajiban. Ya. Lalu bagaimana ya dari hak dan kewajiban warga negara dan meningkatkan mutu kehidupannya itu ya dalam bermasyarakat berbangsa. Jadi kita lihat proses suku bangsa kemudian bernegara dan kemudian warga negara sebagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan kemudian juga adalah bagaimana ya ia meningkatkan atau warga negara tersebut meningkatkan kehidupan masyarakat bernegara, kontribusinya ya. Barangkali kita bisa diskusikan dan juga jadikan bahasan kita ya, dari apa yang kita pahami tentang beberapa suku bangsa kemudian negara sebagai suatu organisasi yang besar, ya, baik atas berdasarkan teorinya atau juga sifatnya, unsur-unsurnya, kemudian juga menjadikan di dalam atau syarat-syaratnya tadi setelah menjadi negara, kemudian ada pemerintahannya, ada rakyatnya, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan tentang atau deklarasinya tadi sebagai suatu terwujudnya suatu negara, ya, dan kemudian
hak dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27, 28 dan seterusnya sekalian, maka lalu bagaimana kontribusi atau meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan negara. Ya. Untuk itu kita barangkali bisa diskusikan, ya, dan bisa juga dimulai dari apa yang kita bahas dari depan tadi sekalian tentang pemahaman seperti bangsa. Ya, untuk waktu penyajian saya kira demikian sekalian, dan barangkali bisa kita lanjutkan dengan beberapa penjelasan atau diskusi yang bisa kita laksanakan. Sesi diskusi ini saya kira bisa langsung juga di forum Zoom ini, dan kemudian untuk membatasi atau juga untuk waktu yang kita bisa gunakan ya, dalam diskusi ini, mungkin sesi pertama saya kira bisa diajukan pertanyaan dan juga didiskusikan. Sesi pertama untuk 3 pertanyaan yang ingin mengulas apa yang telah kita sama-sama tadi perhatikan dari tayangan presentase ini. Silakan. Ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, dari namanya Galuh ya? Iya, Galuh. Ya, silakan. Tadi kan disebutin Pak, penduduk itu dia bisa orang asing yang tinggal sementara di Indonesia kan Pak? Betul, ya. Ya. Nah, itu berarti dia bisa punya KTP ya Pak? Yang sementara ya? Ya, lanjut. Iya. Ya. Orang nah, kan kalau dia bisa kalau dia bisa punya KTP, terus nanti bukti WNI itu apa ya Pak, kalau bukan KTP? Baik, terima kasih Saudara Galuh Pramesti. Ya. Ya. Apa orang asing itu seperti warga negara atau seperti kita memiliki KTP, gitu ya? Nah, tentu tadi diungkapkan juga, kalau dia adalah orang asing, ya masih atau berstatus orang asing, kemudian dia tinggal di Indonesia, ya prosesnya adalah melalui imigrasi, ya. Apakah kegiatannya dia usaha atau belajar atau juga mungkin hubungan lainnya, ya. Nah, tentu berdasarkan peraturan perundangan tadi, orang asing yang ada di Indonesia dia tetap saja orang asing, ya. Nah, hak dan kewajibannya tidak terkait dengan apa yang ada pada tadi, ya, seperti kita itu, tapi dia adalah menurut peraturan perundangan bahwa orang asing yang ada di Indonesia statusnya sedemikian, dan identitasnya tadi, ya, identitas tidak seperti KTP, tapi adalah bukti kartu orang asing, gitu, ya. Nah, dia apakah mungkin dari suatu negara tertentu atau suatu negara sekalian, dan kemudian ada perwakilannya, perwakilan dalam negara-negara sahabat di sini, misalnya melalui kedutaan besar, dan kemudian dia izin tinggal di Indonesia tadi, kegiatannya seperti apa, ya, melalui keimigrasian atau Kemenham, dan kemudian kalau dia adalah ingin menjadi warga negara Indonesia, nanti harus mengikuti syarat-syarat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya. Syarat-syarat dia harus telah tinggal di Indonesia berturut-turut 5 tahun, 10 tahun, gitu, ya. 5 tahun betul atau 10 tahun, ya, mungkin kembali lagi, gitu. Kemudian dia sudah punya pekerjaan dan juga harus diambil sumpahnya, gitu. Nanti kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Tapi kalau statusnya masih orang asing, dia tentu identitasnya atau juga memiliki atau mengikuti peraturan yang berlaku, dan dia tidak memiliki KTP seperti kita. Seperti KTP yang ada yang kita miliki, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Demikian sekalian. Jadi dia masih harus mengikuti atau juga apa yang diatur dalam atau di keimigrasian.
ya izin tinggal Indonesia seperti berapa waktu lamanya kegiatannya, dan kalau dia sudah melebihi daripada tempat izin tinggal di Indonesia, maka dia harus segera meninggalkan negara kita atau negara Indonesia. Ya, sementara itu saudara sekalian, saudara Jaluk, untuk itu saya juga persilahkan kawan-kawan atau teman yang lain yang ingin menambahkan, ingin melengkapi dari silakan diskusi. Izin Pak. Izin. Saya silakan saudara Reza Firmansyah. Ya, saya mau melengkapi dari Bapak. Jadi kalau saya sih, ini juga jadi salah satu persyaratan pembuatan pendaftaran wajib pajak INPWP. Kalau bagi WNA yang belum status WNI kan persyaratannya adalah berupa kitas ataupun kitab, yaitu kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap seperti itu Pak. Kalau masih statusnya masih hidup, yang statusnya masih WNA. Itu aja sih. Ya, betul saudara. Terima kasih saudara Reza. Jadi memang statusnya WNA itu ya. Ya, yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ilham Saksa, baik. Semoga pertanyaannya juga ada kaitannya dengan bahasan kita hari ini ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan di awal dijelaskan kalau Indonesia itu kan menganut sistem pemerintahan otonomi daerah ya Pak, di mana pemerintah daerah itu memiliki wewenang dan hak terhadap daerahnya sendiri. Dan kalau saya lihat, kalau dari penjelasan tersebut kan secara logika harusnya daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah seharusnya dia lebih unggul kan Pak dari daerah lain. Tapi di Indonesia, contoh seperti di Papua, itu kan sumber daya alamnya melimpah. Tapi infrastruktur dan lain-lain itu tertinggal jauh Pak dari daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Sementara untuk tadi kan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat itu dan bernegara, kita perlu infrastruktur yang baik ya Pak. Jadi sebenarnya sistem otonomi daerah yang kita miliki itu seperti apa Pak? Dan juga sistem otonomi daerah kita itu apakah sudah tepat untuk memberikan hak yang sama kepada masyarakat seluruh warga Indonesia Pak? Terima kasih Pak. Baik,